Ya, dalam materi kita atau obrolan kita pada malam hari ini, yang malam hari ini itu malam Minggu ya, kita ada di tengah kota Karawang, yaitu di Galumas. Yang alhamdulillah kita malam mingguan dulu ya, sambil kita ngobrol bareng masalah-masalah yang sedang ada. Ya, insya Allah materi kita atau obrolan kita pada malam hari ini yaitu tentang KDRT dan juga perselingkuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kita masih dapat bernafas, kita masih dapat makan makanan lezat, melihat dan yang lainnya itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta, jiwa dan raganya agar agama Islam sampai saat ini. Amma ba'du. Ya, teman-temanku ya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terutama yang sering mengikuti video kita ya, sayang ya. Kita kembali lagi di channel Keluarga Al Mukmin, Sakinah, Mawadah, Warahmah sampai surga insya Allah. Dalam acara apa? Ngobrol bareng Keluarga Al Mukmin. Ya, dalam materi kita atau obrolan kita pada malam hari ini, yang malam hari ini itu malam Minggu ya, kita ada di tengah kota Karawang, yaitu di Galumas. Yang alhamdulillah kita malam mingguan dulu ya, sambil kita ngobrol bareng masalah-masalah yang sedang ada. Ya, insya Allah materi kita atau obrolan kita pada malam hari ini yaitu tentang KDRT dan juga perselingkuhan. Ya, teman-temanku jangan lupa juga ya bantu supaya channel ini berkembang. Ya, like, subscribe dan juga share kepada teman-teman, terutama nih masalah keluarga ya. Karena terkadang ada beberapa masalah-masalah perselingkuhan, KDRT yang mungkin tidak terlihat ya oleh masyarakat, oleh keluarganya. Ya setidaknya kita bisa sedikit ya istilahnya menghandle lah, atau mawas diri, atau istilahnya menghadapi lah kan gitu ya. Oke teman-teman, dengan masalah yang sedang hangat diperbincangkan, ya kita tidak akan membahas masalah yang sekarang sedang viral ya, tetapi kita lebih bagaimana menghadapi masalah perselingkuhan dan juga masalah KDRT. Ya sebenarnya perselingkuhan dan KDRT ini ada yang masih sambung ya, artinya masih sebab akibat ya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan tadi KDRT bisa jadi sebelumnya selingkuh gitu kan ya. Kemudian dia marah dituduh selingkuh, kemudian bagaimana si mungkin ya si istrinya itu diam ya, kemudian dia melakukan KDRT. Ah itu maksudnya bisa ada hubungan ya. Ada hubungan pertama perselingkuhan dulu dan barulah KDRT. Kita membahas masalah perselingkuhan dulu ya teman-teman. Ya, selingkuh ini sering saya sebutkan juga kepada kawan-kawan yang bertanya tentang masalah perselingkuhan, sebab-sebab. Jadi memang ada perselingkuhan itu ada sebabnya ya. Ya, salah satu sebabnya itu memang rata-rata yang selingkuh laki-laki perempuan. Laki-laki. Oh, laki-laki. Bukan perempuan, bukan. Oh, gitu. Kenapa nih? Wanita setia. Oh, iya. Wanita itu tipe yang Setia. setia. Oke. Yang penting jangan setiap tikungan ada ya. Oke, jadi memang rata-rata secara psikologis apa istilahnya yang banyak kan kesetiaan itu berasal dari wanita. Sedangkan kalau yang banyak perselingkuhan memang laki-laki gitu ya. Makanya ada salah satu syariat yang mengajarkan apa namanya istilahnya laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu ya, makanya itu memang salah satu solusi. Tapi kita tidak membahas itu ya, tetapi kita membahas masalah perselingkuhan. Nah perselingkuhan kalau dari segi laki-laki
itu memang rata-rata masalahnya itu kurangnya ya kurang terpenuhi kebutuhan dari suami ya. Betul nggak? Betul apa tidak? Oh, betul. Ya, jadi salah satunya adalah kurang dipenuhinya kebutuhan laki-laki. Itu awal mula, ya. Ini seringnya seperti itu. Baik itu kebutuhan dari pinggang ke atas dan pinggang ke bawah itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ya bisa juga ada masalah-masalah internal yang menjadikan si suami itu ya tidak apa istilahnya ya nggak respect lah ya dengan istrinya, mungkin dengan karakter istri yang tidak sesuai harapan ya akhirnya dia melakukan itu. Kemudian juga bisa jadi karena ada faktor yang lainnya juga ya, yang paling dominan ini adalah karena kurang bersyukurnya dengan adanya istri, kurang memanfaatkan, atau kan syukur itu kan bukan tentang alhamdulillah saja ya, bersyukur itu adalah memanfaatkan apa istilahnya yang diberikan oleh Allah dengan sesuai manfaatnya gitu. Ketika kita sudah diberikan seorang istri ya, maka bagaimana kita bisa bersyukur dan juga istilahnya bukan memanfaatkan ada kutip negatif ya. Maksudnya kan ketika sudah pernikahan itu ada kan semua itu dibebaskan ya. Artinya mau pegang tangan malah jadi pahala gitu ya, sampai ya berhubungan biologis pun menjadi pahala. Artinya sebenarnya itu sudah tolak ukur istilahnya kita harus bersyukur kepada Allah itu seperti itu. Ya benar kira. Jadi yang pertama karena kurangnya apa namanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian kalau yang kedua itu dikarenakan apa masalah dengan istrinya atau mertuanya atau yang lainnya sehingga dia mencari pelampiasannya keluar. Kemudian yang ketiga terakhir bisa juga karena ketidaksyukuran seorang laki-laki itu ya kepada istrinya gitu, kepada Allah maksud saya, ada tentang ada istrinya. Nah, kemudian selanjutnya KDRT ini ya memang bisa jadi awal mula perselingkuhan tadi ya yang sedang hangat-hangat diperbincangkan, kemudian dia bahasanya apa yang ngambek ya gitu ya, diomong gitu ya atau dicurigain, akhirnya saling adu mulut dan akhirnya ada KDRT, dan itu sudah bukan satu dua dan itu sering terjadi. Oke, itu adalah salah satu sebab-sebabnya ya teman-teman. Dan kemudian kalau apa yang harus dilakukan ya seorang istri, tapi kalau KDRT laki-laki biasanya ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada. Jarang. Kan lucu ya. Jadi dipukulin sama istrinya jebret jebret sampai bonyok gitu. Jarang ya. Tapi memang rata-rata seorang istri. Nah, bagaimana tipsnya teman-teman ketika kita apa namanya korban perselingkuhan atau juga korban KDRT? Kalau untuk perselingkuhan teman-teman ini bisa masuknya ke pasal perzinahan atau perselingkuhan juga sih. Dalam undang-undang pernikahan itu dituliskan ya bahwa ketika ada bukti ya seorang suami kemudian dia berzina ya, baik itu ada foto atau video atau saksi dan itu bisa memberatkan, maka bisa dipenjara berapa tahun sih? 2 tahun, 3 tahunan ya, tergantung dari vonis hakim gitu ya. Wah, luar biasa ya. Apalagi nanti di penjara itu lebih-lebih lagi ya hukumannya itu kan, istilahnya senior junior kan di penjara juga banyak gitu ya. Makanya kalau misalkan teman-teman yang terutama para wanita ketika ada terjadi KDRT, ingat ya, bisa apa perselingkuhan dulu ya. Perselingkuhan bisa dilaporkan ke apa namanya polsek ya, tentunya polsek dulu. Kalau misalnya polsek mentok bisa ke Polres dan seterusnya. Dan di situ bisa menceritakan nanti biasanya kalau sudah laporan, oh nanti di BAP ya, kemudian nanti di saksi, kemudian bisa masuk persidangan, bisa dipanggil si selingkuhan dan juga si suaminya. Dan nanti ketika sudah diberatkan ternyata masuk kepada ranah itu, mau tidak mau, suka tidak suka, istri dan selingkuhannya juga masuk penjara. Itu seperti itu ya. Istri sama selingkuhan. Istri maksudnya suami sama selingkuhan. Oh, istrinya yang di penjara. Kayaknya minum dulu nih. Bismillah. Jadi seperti itu ya. Jadi yang di penjara itu adalah
laki-laki atau Suami suaminya, dan kemudian dan selingkuhan. selingkuhannya. Jadi prosesnya gitu. Kalau misalkan terjadi perselingkuhan, kalau memang berani langsung ke polsek, silakan bisa ke polsek. Kalau misalkan tidak berani, ya silakan bisa minta bantuan ke saudara gitu ya, atau ke orang tua. Pun juga dengan KDRT. Jadi KDRT itu bisa langsung masuk ke ranah kekerasan juga. Ya, maka untuk pasalnya pun juga tergantung dari vonis hakim nantinya itu seperti apa. Ya jadi teman-teman nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut kan. Bahkan ada yang sering jadi problem ya, seorang istri ketika sudah di KDRT diancem gitu kan ya. Awas loh kamu kalau lapor nih kamu bakalan lebih menderita. Nah ini sebenarnya kasihan ya Mi ya. Kasihannya istilahnya dia itu sebenarnya punya power ya. Jangan sampai seorang wanita itu ya kalau misalkan dia sabar dan memang ada istilahnya apa ya, peluang ya suami untuk sadar sih nggak masalah ya. Tetapi kadang memang ada beberapa tipe suami yang mungkin memang tidak bisa untuk berubah. Ya maka prosesnya harus seperti itu. Makanya jangan pernah takut, ya jangan pernah bingung mau kemana. Insya Allah apapun yang misalkan tadi baik itu perselingkuhan atau KDRT ya bisa kita tangani. Baik itu nanti cerita dulu ke teman, orang tua, akhirnya nanti dilaporkan dan yang lainnya. Dan itu juga kembali ke masing-masing ya. Kalau misalkan nanti mau masuk ranah ke hukum bisa, atau mau masuk ke masalah pengadilan agama untuk bercerai juga bisa gitu. Jadi banyak jalan gitu. Jadi jangan takut, jangan bimbang apa yang harus dilakukan gitu. Ya, terus kalau untuk menghandle supaya nggak ada KDRT gimana caranya? Ada harus bisa ini ya, harus bisa tinju dulu ya. Hah? jadi Dilawan. jadi harus dilawan ya. Memang Apapun itu yang uh, berlaku kasar. memang ada gitu ya, bela diri itu di apa istilahnya diharuskan ada ya, karena misalkan ya minimal kalau yang mukulnya kena ya menggendong sedikit gitu ya, jangan sampai benjol ya gitu. Ya mungkin itu saja ya perbincangan kita pada malam hari ini tentang perselingkuhan dan juga KDRT. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau juga di nomor kita ya, nomor kontak kita baik yang laki-laki maupun perempuan mau konsultasi silakan ya. Nomor kita terbuka ya, ada di apa di dalam YouTube kita. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dan kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Banyak nyamuk ya. Maklum ya, sudah malam ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam obrolan bersama keluarga Al Mukmin. Udah dong, gitu terus-terusan. Kayaknya gemes ya. Oke, ya kita tutup dulu, baru kita mau gemes-gemesan nggak apa-apa. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nyamuknya? Gede banget.